Selamat pagi untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi ini, hari Jumat tanggal 22 April 2022. Pada kesempatan ini, saya bernama lengkap Matius Unak, tingkat 1 semester 2B, membawakan suatu video tentang mengajar mengenai katekese umat. Dalam pengajaran ini ada beberapa pokok yang harus dipelajari, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sejarah katekese umat. Yang kedua, pengertian katekese umat. Yang ketiga, tujuan katekese umat. Dan yang keempat, proses katekese umat. Mari kita lihat bersama-sama mengenai yang pertama, mengenai sejarah katekese umat. Sejarah katekese umat kita kenal pada zaman sekarang. Kita lihat pada tahun 1977 PPKI 1, pertemuan kateketik Keuskupan se-Indonesia. Yang pertama, munculnya gagasan katekese umat sebagai arah katekese di Indonesia masa kini. Yang berikut kedua itu PPKI kedua tahun 1980 yang mengemukakan kembalinya ditegaskan gagasan katekese umat dari PPKI 1 atau pertemuan kateketik Keuskupan Indonesia. Munculnya gagasan katekese umat sebagai arah katekese di Indonesia masa kini. Di Indonesia masa kini, dan ditegaskan pada tahun 1980. PPKI ketiga 1984 itu pembina katekese umat. Jadi dari tahun 1977 muncul gagasan. Pada tahun berikutnya PPKI yang kedua 1980 kembali ditegaskan kembali PPKI 1 agar lebih operasional. Di sini kita melihat pada PPKI ketiga atau pertemuan kateketik Keuskupan Indonesia 1984 pembina katekese umat. Inilah sejarah-sejarah, dan pada PPKI ke-8 masih berbicara tentang katekese umat 2004. Sehingga PPKI kedua menghasilkan rumusan katekese umat yang terdiri dari 6 hal pokok. Yang pertama adalah katekese umat diartikan sebagai komunikasi iman atau tukar pengalaman, penghayatan iman antar anggota umat kelompok. Jadi para PPKI kedua menghasilkan rumusan katekese umat yang terdiri dari 6 hal, yaitu pertama, katekese umat diartikan sebagai komunikasi iman atau tukar pengalaman, penghayatan iman antara anggota kelompok umat dan kelompok yang lain. Di sini terjadi pengertian dalam katekese umat yang pertama melalui kesaksian iman. Melalui kesaksian iman diteguhkan dan dihayati. Yang kedua, kita lihat dalam katekese umat, kita bersaksi tentang iman kita akan Yesus Kristus, pengantara Allah yang bersabda kepada kita dan pengantara untuk menanggapi sabda Allah. Jadi dalam yang bagian kedua ini kita melihat dalam katekese umat, kita bersaksi tentang iman kita akan Yesus Kristus, pengantara Allah yang bersabda kepada kita dan pengantara kita menanggapi sabda Allah. Jadi Yesus Kristus sebagai dasar penghayatan iman gereja kita. Dan katekese umat dengan bagian yang kedua dari sejarah katekese itu terdiri. Dan yang ketiga, katekese yang berkatekese adalah umat. Jadi Kristus menjadi pola hidup pribadi, juga pola kehidupan kelompok, baik di kelompok basis, sekolah maupun perguruan tinggi. Katekese umat sering disebut
katekese dari umat, oleh umat, dan untuk umat. Yang berikut adalah dalam katekese yang berjemaat ini, pemimpin katekese bertindak terutama sebagai pengarah dan pelancar fasilitator. Jadi pemimpin dalam berkatekese itu sebagai pengantar, sebagai pelancar, pengarah untuk mengarahkan umat bagaimana mendalami sabda, menjadi sabda yang disampaikan oleh Yesus sebagai pokok yang mendasar dalam katekese umat. Menciptakan suasana yang komunikatif, mengaktifkan, menggairahkan supaya para peserta berani berbicara dalam berkatekese, mempunyai tujuan untuk mencapai peneguhan iman mendasar tentang Yesus Kristus. Jadi yang kelima, katekese umat merupakan komunikasi iman dari peserta sebagai sesama dalam iman yang sederajat, yang saling bersaksi tentang iman mereka. Jadi dalam katekese umat, tujuan dan arah prosesnya untuk membawa kita para peneguhan iman sebagai sesama. Dalam berkatekese, para pengarah, para fasilitator akan mengarahkan kita untuk selalu berbagi pengalaman, bertukar suatu pengalaman akan iman terhadap Yesus Kristus yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Yang diperlukan ada beberapa, yaitu suasana keterbukaan, penuh keterbukaan, mengungkapkan pengalaman sesuai dengan sikap saling menghargai, menghormati, saling mendengarkan dalam berkatekese. Yang keenam, kita lihat tujuan dari komunikasi iman dalam katekese umat adalah supaya dalam terang Injil kita semakin meresapi arti pengalaman-pengalaman kita sehari-hari. Semakin kita bertukar pikiran, semakin kita diteguhkan melalui katekese umat, memperlancar peneguhan kita kepada Yesus Kristus. Yang berikut itu kita bertobat kepada Allah dan semakin menyadari kehadirannya dalam kenyataan hidup sehari-hari. Melalui katekese ini kita bertukar pengalaman iman, meneguhkan satu sama yang lain, semakin menyadari akan kehadiran Allah dan semakin kita bersyukur dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang berikut kita semakin sempurna beriman, berharap dan mengamalkan cinta kasih dalam hidup Kristiani kita makin dikukuhkan. Kita semakin bersatu dalam Kristus, makin menjemaat, makin tegas mewujudkan tugas gereja setempat dan mengokohkan gereja semesta. Berikutnya adalah sanggup memberi kesaksian tentang Kristus dalam hidup kita di tengah masyarakat. Jadi ada beberapa tujuan komunikasi iman dalam katekese umat. Itu supaya kita semakin diteguhkan, kita semakin beriman dan percaya di dalam nama Yesus Kristus. Sanggup memberi kesaksian tentang Yesus Kristus di dalam hidup kita, di dalam kehidupan kita dengan yang lain dan kehidupan kita di tengah masyarakat. Berdasarkan rumusan PPKI kedua tersebut nampak beberapa aspek katekese umat yang harus diperhatikan. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam katekese umat. Subjek katekese umat. Subjek itu adalah umat atau peserta. Jadi subjek umat menjadi pokok yang harus kita perhatikan dan menjadi subjek utama dalam katekese umat. Yang kedua, berguru pada Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan kehidupan. Jadi dalam berkatekese dengan tujuan katekese, arti katekese artinya pengalaman iman, bertukar pikiran, saling meneguhkan satu sama yang lain dalam berkatekese, maka kita didasari oleh sang guru, yaitu Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan kehidupan. Yesus Kristus dalam sabdanya mengajarkan kita bagaimana kita berbagi pengalaman kita dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga itu yang dilakukan dalam katekese umat adalah sebagai berikut: saling membantu, sering menggali makna hidup dalam terang Injil. Dari dalam berkatekese adalah sikap yang paling yang kita ketahui adalah saling terbuka, saling berbagi, saling meneguhkan dalam atau memberikan sharing, saling membantu dalam berkatekese dengan terang Injil, dengan sang guru sebagai teladan kebenaran dan jalan, yaitu Yesus Kristus. Yang keempat adalah hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan adalah menjadi saksi kesaksian Kristus yang mampu meresapkan nilai-nilai Injil di lingkungan. Jadi dalam berkatekese bagian dari PPKI kedua ada beberapa hal, ada aspek katekese umat
yang harus diperhatikan, yaitu menjadi saksi Kristus. Hasil yang diharapkan itu salah satunya adalah menjadi saksi Kristus yang mampu meresapkan nilai-nilai Injil di lingkungan, di kehidupan masyarakat. Jadi tujuan katekese yang pertama itu membawa umat sampai pada perjumpaan pribadi dengan Kristus melalui perjumpaan hati dan budi saudara-saudara seiman mengandalkan pertobatan hati. Kali tujuan dari katekese itu yang pertama itu tidak lain yaitu hanya membawa umat atau mengarahkan umat sebagai fasilitator atau pengarah dalam berkatekese kepada perjumpaan dengan Yesus Kristus, melihat kehidupan masyarakat, melihat kehidupan yang sudah dialami, pengalaman tukar pengalaman, pendalaman iman di dalam berkatekese. Tujuannya itu untuk membawa umat, membawa peserta sampai pada perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus melalui hati dan budi dengan saudara-saudara seiman. Itu yang pertama. Yang kedua, membentuk dan membina jemaat Kristiani, mengembangkan sikap-sikap dan karisma-karisma pribadi untuk melayani sesama. Jadi tujuan dari katekese itu, yang tujuan yang kedua itu membentuk dan membina jemaat atau membina umat atau membina peserta katekese agar mengembangkan sikap-sikap dan karisma pribadi. Jadi tujuannya itu mengarahkan para peserta katekese sehingga dapat menemukan, membentuk, membina Kristiani, mengembangkan karisma. Proses katekese umat. Yang berikut adalah proses katekese umat. Proses katekese umat, langkah yang pertama, proses mengamati dan menyadari suatu fenomena tertentu dalam masyarakat yang kita angkat sebagai tema katekese umat. Jadi berikut adalah katekese umat. Bertolak dari situasi konkret, kita melihat bagaimana kita mendalami kita bertukar pikiran satu sama yang lain di dalam berkatekese. Proses mengamati, menyadari suatu fenomena yang tertentu dalam masyarakat yang kita angkat sebagai tema katekese umat. Jadi tema katekese umat akan bertolak dari pengalaman-pengalaman dari masyarakat yang kita angkat sendiri dari kehidupan masyarakat. Jadi semakin meneguhkan baik satu sama dengan yang lain. Situasi konkret, situasi yang terjadi saat ini, misalnya kita lihat situasi dalam kehidupan, kita angkat menjadi suatu tema katekese sehingga kita saling bertukar pikiran, saling meneguhkan satu sama yang lain dengan terang Injil, dengan guru atau dengan sabda yang dibawakan oleh Yesus Kristus. Langkah atau proses katekese umat yang kedua yaitu menyadari dan merefleksikan situasi yang telah dianalisis dalam terang sabda Allah. Jadi kita melihat, mengambil tema dari situasi konkret dan keadaan dalam masyarakat, dan akhirnya kita masuk ke dalam menyadari dan merefleksikan. Kita melihat, kita mengaitkan atau memasukkannya ke dalam terang Injil sehingga kita yang menjadi diteguhkan dari pengalaman-pengalaman di masyarakat. Jadi dasarnya kita akan melihat firman Allah dalam kitab suci mempunyai peran penting dalam katekese umat, bukan sekedar hanya suatu hal-hal yang belaka, tetapi menjadi pokok utama dalam berkatekese umat. Itu menjadi firman Allah, sabda Allah itu menjadi pokok, jadi kebenaran, menjadi jalan atau menjadi solusi dalam berkatekese umat. Yang berikut adalah langkah proses katekese umat yang ketiga, itu memikirkan dan merencanakan aksi untuk bertindak. Langkah pertama, langkah kedua bertujuan supaya kita lebih sadar akan panggilan kita sebagai orang beriman untuk bertindak memperbaiki keadaan kita. Sedangkan pada langkah ketiga, kita ditunjukkan untuk melakukan suatu unjuk atau aksi nyata dalam berkatekese. Kita berkatekese meneguhkan, saling bertukar pikiran, melihat situasi dan mengambil, dan akhirnya kita pada bagian yang terakhir dalam proses katekese yaitu memiliki suatu aksi nyata dalam kehidupan orang masyarakat, saling meneguhkan satu sama yang lain. Dan sebagai keunggulan dari katekese umat itu ada beberapa, yakni itu satu, katekese umat disebut katekese umat oleh umat dan untuk umat.
sehingga umat menjadi subjek katekese, dan demikian memungkinkan semua umat berperan aktif. Dari katekese umat, saudara-saudara yang terkasih, kita di sini oleh umat, untuk umat, dan dari umat untuk umat, dan oleh umat. Jadi untuk memungkinkan semua umat berperan aktif di dalam katekese umat. Sekian pengajaran mengenai katekese umat dari beberapa bagian, yaitu sejarah katekese umat, pengertian dari katekese umat, tujuan dari katekese umat, proses dari katekese umat. Semoga dalam pengajaran ini mengenai katekese umat dapat bermanfaat bagi saudara-saudara yang melihat, dan bagi saudara-saudara yang ingin memahami bahwa katekese umat saling pada umumnya itu adalah meneguhkan kita bertukar pikiran untuk saling meneguhkan iman kita akan Yesus Kristus dalam menanggapi kehidupan kita di dunia ini. Sekian dari video ini. Terima kasih.